untuk mengingatkan kembali cara atau tahapan pembuatan absen dan upload file untuk mulai pembelajaran baru ya. Jadi kita masuk di linknya UF Learning. Setelah masuk, lalu kita klik login atau masuk di sebelah kanan atas ini. Di sini ada nama pengguna dan password. Jika sudah tahu passwordnya langsung masuk. Kalau lupa klik di sini. Nanti akan ada pemberitahuan yang masuk ke email untuk mengganti password atau untuk mengaktifasi lah ya. Kita klik kalau sudah hafal. Di sini tampilannya kalau seperti ini berarti yang bagian tengah ini adalah MK yang akan kita ajar ya. Dan di sebelah sini juga sama. Di sini ada jumlah orang yang online pada hari ini. Nah, biasanya saya lebih menyukai ngambilnya itu dari sebelah sini karena memang MK saya mirip semua ya, farmakologi susah membedakan. Jadi menggunakan garis 3 ini 1 2 3 biar tahu dari mananya. Nah, di sini saya ambil misalkan farmakologi. Nah, ini farmakologi akper ya. Di paling atas di sini ada deskripsi mata kuliah. Di bagian bawah ini yang tahun kemarin udah ditaruh bawah ya. Nah, kita fokus ke sini aja dulu. Cara membuat absen yang pertama. Untuk membuat absen berarti kita harus mengedit topik 1 menjadi absensi. Masalahnya ketika saya klik tidak bisa atau tidak berpengaruh apapun, berarti harus kita nyalakan dulu mode editingnya. Ya, kita nyalakan dengan cara di sini ada MK farmakologi, bagian kanannya ada gambar seperti gerigi. Ini setting biasanya bisa kita klik, kita nyalakan turn editing on, menu atau mode edit dinyalakan. Tahu mode edit ini sudah nyala atau belum, kita lihat di sebelah kanan biasanya kalau ada pensil berarti siap diedit. Kalau nggak ada berarti kita nyalain. Seperti itu ya. Nah, di sini ternyata sudah bisa nih sekarang. Bisa langsung kita pergunakan, pensilnya dipencet, kita tulis absensi. Langsung di enter, langsung berubah. Setelah itu absensi ini kan judulnya atau topik utama, ada subjudul atau subtopik kali ya. Nah, di bawahnya itu bisa kita tambahkan, bisa bentuknya bisa absensi, bisa upload file, bisa bentuknya URL atau segala macam. Nah, itu untuk mengeluarkannya atau memilihnya kita cari tulisan add an activity or research. Ya, itulah ya. Aktivitas untuk pembelajaran ada di sini semua. Mau apa nih? Mau absensi, mau upload file, atau mau chat diskusi, atau mau bikin kuis, UTS gitu ya, atau tugas bisa di kuis, atau mau bentuknya URL, melinkkan link YouTube misalkan ke sini atau Google Classroom ke sini bisa. Asalkan kita klik saja linknya, nanti langsung terkonek dengan UF Learning. Karena kita mau absensi, berarti cari yang attendance atau kehadiran. Ciri khasnya itu gambarnya banyak orang, berarti absensi kalau saya begitu. Nah, terus kita add. Setelah di add, attendance-nya dirubah karena di sini misalkan kelas 1 berarti kelas 1A begitu ya. Kelas 1A biar nggak terlalu pusing, saya langsung save as aja. Yang lainnya tidak diisi. Nah, setelah kelas 1A karena ada 3 kelas, biar nggak terlalu capek gitu ya, membuka absensi lagi, attendance lagi, saya duplikat saja. Di sini di kelas 1A ada tulisan edit, editnya saya pencet duplikat. Untuk tempat 1B, saya pencet lagi editnya, duplikat untuk kelas 1C. Jadi nggak capek buka attendance lagi ya. Langsung 1B, enter. Kalau nggak di enter nanti nggak berubah. Kelas 1C, enter. Oke, dapat 1A, 1B, 1C. Ini baru subjudulnya, belum diapa-apain ya. Anak belum bisa absen. Supaya anak-anak bisa absen berarti perlu kita setting lebih. Ini baru tempat untuk absensinya. Berarti harus kita operasikan, kita pilih salah satunya kelas 1A, diklik kelas 1A-nya.
Kalau ada tanda tangan begini berarti dia siap untuk diklik nih. Kalau begini berarti tidak ada perintah ya. Di sini untuk absensi ada session, berarti ada sesi pembelajaran. Nanti akan tampil ya kalau sudah kita tambahkan, ada sesi 1, sesi 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sini add session berarti menambahkan sesi. Ya. Karena kita nggak punya sesi, untuk menambahkan sesinya di sini untuk mengaturnya. Untuk melihatnya, kita lihat di silabus jadwal untuk kelas 1A hari apa. Misalkan untuk kelas 1A khawatir salah, kita bisa pencet tanda kalender di sini. Ternyata kelas 1A itu setiap hari Jumat misalkan. Gampang, Friday ya, 24. Setiap hari Jumat ternyata kelas 1A itu setiap jam 8. Jam 8 sampai jam 9.40 misalkan. Ya, 100 menit. Ini untuk pertemuan 1. Pertemuan 1 atau sesi 1 terserah, bebas seleranya ya. Setelah itu kita ke bagian bawah, tanggal sudah, jamnya sudah, judul untuk pertemuannya sudah. Di sini jangan lupa 2 ini harus diklik, yang atas ini harus kita klik supaya dia bisa menyimpan absensinya ya, yang ini atau bisa absen gitu ya, ini pencet yes begitu. Nah, ini sudah selesai sebenarnya, cuma karena kita pengen langsung bikin 14 pertemuan biar nggak lelah, ternyata saya sering melewati ini ya, luar biasa. Multiple session bisa diklik, berarti kita bisa bikin sesi sampai 14 atau berapapun yang kita inginkan. Kita pencet, ternyata bisa diulang absensi. Biasanya kan untuk kelas 1A berulang-ulang, jadi kita pencet repeat atau diulang begitu ya sesinya. Setiap hari apa tadi? Jumat. Setiap hari Jumat 14 pertemuan setiap 1 minggu sekali, diulangnya setiap 1 minggu sekali, berarti sekitar 2 bulanan ya. Kita buat jangan 24 deh, 4 Oktober misalkan, biar lebih real ya. 4 Oktober di sini kita rubah menjadi 4 Oktober. Kalau kita lihat 4 Oktober itu hari apa? Senin. Oke. 4 Oktober itu jatuhnya di Monday atau Senin ya. Berarti di sini hari Senin diulangnya. Diulang setiap hari Senin, nggak jadi Friday. Diulang setiap hari Senin, setiap seminggu sekali, sampai 2 bulan ditambah berarti ya sekitar Desember Januari ya. Berarti sampai Januari tapi 2022. 2022 banyak. 2022 repeat until, coba kita pakai 22 Januari. Tapi kalau pengen aman ya bisa klik di sini, misalkan sampai 24 Januari biar ikut misalnya. Kalau lihat silabus enak, akhirnya tanggal berapa nih, tinggal diklik hari terakhirnya di sini. Sudah, jadwalnya sesuai, pengulangannya sesuai, ininya anak bisa absen, oke, di add. Oke, langsung jadi berapa pertemuan? Nafsu ya, sampai 17 pertemuan, nggak masalah. Kalau misalkan berlebih bisa dihapus. Untuk pertemuan 1 benar, karena dia hanya pengulangan berarti ini ada kesalahan, tinggal diedit menjadi pertemuan 2. Berarti khusus untuk pertemuan 2, cara ngeditnya nyari setting di pertemuan 2. Nah, ini ketemu ya. Kalau ini mau ngapus, yang ini tempat sampah. Tapi kalau mau merubah settingan di sini. Pertemuan 2. Pertemuan 1-nya cukup diganti dengan pertemuan 2. Settingan lainnya aman. Berarti tinggal save change, merubah judul pertemuan saja. Pertemuan 3 juga sama, tinggal kita rubah pertemuan 3 di sini setting. Tapi ternyata bukan hanya judul, karena dosennya sibuk. Ganti jadwal, boleh. Misalkan ganti menjadi hari Jumat. Dosennya bisanya hari Jumat, kesepakatannya berubah, jamnya juga berubah ya. Misalkan jadi jam 13, bisa. Di setting sini. Dan hal ini bisa dilakukan dengan HP. Nggak nyampe 2 menit ya. Yang penting di daerah sessionnya diedit begitu. Yang lainnya tidak ada masalah, berubah. Untuk pertemuan 3 ternyata berubah menjadi hari Jumat, jam 1 dan sekian. Berarti untuk selanjutnya tinggal diganti pertemuan 4 begitu ya. Pertemuan 5, pertemuan 6,
pertemuan 7. Jangan lupa setelah pertemuan 7 adalah UTS. Makanya nanggung ya sampai pertemuan 7 kita edit di sini begini. Pertemuan 5 takut terlalu bersemangat dibablasin. Pertemuan 6 ya. 6 pertemuan 7. Habis 7 adalah UTS. Pertemuan 7. Kalau kebetulan angka settingan kita banyak tinggal hapus aja. Tapi kalau misalkan terbatas bisa dirubah ke pertemuan akhir misalkan. Kira-kira ini boleh dihapus? Sisa lebih ya, banyak ya, kita hapus aja pertemuan 7-nya. Dihapus. Delete tadi ya, ulangi ya. Pertemuan 7-nya tadi dihapus nih, yang pertemuan setelah pertemuan 7 ini UTS nih. Ya, kita hapus dengan cara di delete atau enggak kita sesuaikan dengan jadwal UTS. Delete, continue, beres. Pertemuan setelah pertemuan 7 ini 15 tambah 7 22, hilang seminggu, berarti ini siap untuk pertemuan 8 dan seterusnya. Pertemuan 8. Oke. Untuk lebihnya mau dihapus atau tidak nggak masalah ya. Nanti juga kan bisa kita hapus di akhir pembelajaran atau untuk mengedit hari ganti bebas. Tapi ceritanya ini karena 14 pertemuan, biar tenang kita hapus aja. Ini kelebihan 1. Sebelah kanan ada gambar hapus, berarti kita hapus. Kita nggak butuh lagi. Sudah cukup 14 pertemuan. Sudah jadi. Di sesinya tadinya kosong, sekarang sudah ada 14 pertemuan setiap hari Senin jam 8 sampai 9.40. Pertemuan judulnya berbeda-beda, dan kalau misalkan ganti jadwal bisa juga kita cari atau kita rubah di edit session atau settingan sini ya, lurus sesuai dengan jadwalnya. Selesai. Jangan lupa status setnya. Biasanya anak-anak itu suka bingung kalau bahasa Inggris. Kalau misalkan P% dia bisa mengerti, tapi pernah kejadian ada anak salah klik karena dia pikir absen itu adalah hadir, dia kliknya absen, padahal di sini adalah alpha. Saya kalau lagi rajin saya rubah semua, kalau buru-buru ganti alpha juga nggak masalah. Tapi ya yang semangat ya, boleh ganti H jadi hadir. Di Indonesia kan biar anaknya nggak salah paham untuk mengisi. Terlambat. Untuk poin-poinnya 211 nggak masalah. Nanti itu dibahasnya pas untuk ngerekap nilai dan absen aja ya. Nah di sini biasanya berdasarkan suhu sebelumnya Pak Edi, setelah saya baca-baca suruh klik katanya yang ini. Otomatis kalau anaknya nggak absen, klik yang ini katanya. Oke. Setelah sudah diisi, ininya sudah tampak semua, tinggal update. Kalau buru-buru ganti alpha aja, gitu ya. Khawatir anak-anak berpikir absen itu adalah masuk. Nah, setelah selesai diupdate, setelah diupdate selesai ya, sudah berubah. Sekarang kita lihat di sini, salah pencet maaf. Kalau yang hijau-hijau sini, kalau report ini bisa kita klik untuk melihat anak yang laporan sementara. Ya, laporan sementara. Memang tulisannya rada numpuk-numpuk. Terus di sini kalau mau ngambil datanya diekspor, tinggal klik di sini. Akan dibahas selanjutnya. Itu penjelasan untuk absensi. Selanjutnya kita akan membuat upload file. Jangan jauh-jauh ke dashboard, langsung ke farmakologi aja atau ke absensi gitu ya. Nah, sudah ke bagian depan. Selanjutnya kita mau upload data. Berarti yang kedua adalah misalkan pertemuan 1. Misalkan kontrak belajar. Ya. Kontrak belajar di sini biasanya akan menjelaskan silabus. Jadi bisa kita tampilkan silabus atau kita upload di sini biar anak bisa melihat silabus MK tersebut. Misalkan saya add activity resort,
Saya ulangi, kalau absensi tadi attendance, kalau misalkan untuk mengupload beda lagi. Untuk mengetahui aktivitasnya dipencet add activity or resource, dipencet. Kalau mau upload di assignment, gambar file aja. Dulu pernah berubah namanya, bukan assignment apa gitu ya. Pokoknya gambarnya seperti ini, berarti upload file. Namanya di sini kontrak belajar, misalkan silabus ya, silabus farmakologi begitu. Ada yang mau ditampilkan, nggak usah, biar nggak ribet. Nah, untuk ini kalau misalkan mau menunjukkan gambar silabus juga boleh, tinggal diambil gambar dari sini ya, ambil filenya di mana gitu ya. Kalau misalkan URL-nya di mana begitu ya. Jadi pencet nih filenya, file mana. Cuma saya jarang pakai. Nggak usah dulu lah ya, yang gampang-gampang dulu. Upload filenya berarti edition file, menambahkan file. Di sini cari yang bisa diklik. Ini bisa, tapi ada tulisan file. Nah, sebelah sini file, berarti ada tulisan add, suruh nambah file. Berarti ini bisa, kita coba klik. Di sini ada pilihannya ya. Karena kita ingin mengupload, berarti kita cari yang tulisannya pilih file. Choose filenya dipencet atau pilih file. File mana? Filenya kita di sini ada RPS misalkan ya, cari RPS. Nama RPS misalkan farmakologi ya misalnya. Open. Di sini kita tulis RPS farmakologi upper ya, coba takut ketuker. Oke, di upload filenya. Ini save as-nya sudah, yang buat saya upload this file. Nah, dilihat kalau seperti ini berarti sudah tersimpan masuk, tapi untuk ditampilkan tinggal di pencet save and return to course ya. Ini sampai 6 Oktober. Nggak usah ya. Available 22 September. Ini bisa diatur ya. Kalau misalkan kita mau dirubahnya dimulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, nanti tinggal di setting ulang. Misalkan kita mulai dari 4 Oktober. Saya jarang sih sebenarnya rubah ini, tapi ya coba aja. Sampai misalnya Oktober, tampil sekarang juga nggak apa-apa kok. 29 September ya. Pengen lihat langsung ya, bisa diotak-atik dulu aja. Nah, ini di sini langsung aja lah, biar nggak pusing ya. Save and return to course. Sudah silabus farmakologi. Terus kalau yang lainnya misalkan mau menambahkan, bisa tambah an activity, misalkan berupa PPT atau yang lain gitu ya, bisa. Atau mau nambahin file juga boleh. Misalkan mau menambahkan file, di sini mana nambahin filenya. Nih, kalau begitu berarti tulisannya add file lagi aja. Filenya tinggal ditambahkan, misalkan PPT-nya begitu ya. Di sini nih, mana PPT? Mana. Bentuk lain ya. Kita ambil di sini deh, misal PPT. PPT mana ya? Ambil sembarang aja ya. Misal begitu. Kita masukkan PPT-nya, upload. Jadi nanti di dalam satu ruangan itu ada PPT-nya, ada Word-nya ya, ada
gambar atau apa, bisa di sini langsung di save. Tadi ketika bisa langsung 2, bisa nambahin tiba-tiba atau bisa menghapus. Kan tadi nambahin ya, udah ada ditambahin. Nah sekarang mau ngapus misalkan, diganti sama yang baru, berarti edit setting. Kita cari juga add tadi, mana add filenya. Nah ini bisa kita hapus ya, delete. Caranya adalah kita klik kanan, cari tulisan delete. Yang di PPT saya delete ya, aduh salah nih, biar RPS aja bisa ya. Oke, tinggal kita save lagi. Nah jadi menambahkan, menghapus, memasukkan pakai ini. Terus misalkan kita punya link YouTube gitu ya, link YouTube, atau anak-anak biar melihat link belajar dari YouTube, misalkan tentang sistem pernapasan ya, sistem pernapasan. Kita ambil yang ini, kita pengen anak-anak ketika klik nonton ini untuk menambah pengetahuan. Nah, copy linknya, Ctrl C, lalu kita kembali, masih pertemuan 1 misalkan ya, kontrak belajar pada biarin lah ya, coba-coba kita tambahin add an activity. Dipencet. Kalau pengen masukkan link, cari tulisan URL add. Oke, di sini nama filenya misalkan video sistem pernapasan, bisa jadi kan dikontrak pelajari dulu untuk minggu depan gitu ya, sistem pembelajaran. Di sini linknya adalah ini. Oke, pelajari, misalkan mau ditampilkan, pelajari materi tersebut untuk persiapan minggu depan, karena minggu depannya pembahasan sistem pernapasan. Bolehlah. Ini kalau di display nanti tulisannya nongol, kalau tidak diklik tulisan yang ada di kotak ini tidak akan muncul. Seperti biasa, pusing lihat sebelah kiri, kita pencet aja save and return to course. Nah, jadi ada 2, yang satu ini berupa materi ya, kita klik, nanti materinya ada RPS-nya. Kalau misalkan ada PowerPoint-nya langsung ngejembreng di sini, ada PowerPoint-nya dan lain, misalkan Excel juga ada, bisa. Terus selanjutnya kalau dia kasih link, linknya bisa langsung dipencet, langsung connect ke YouTube. Begitu. Jadi anak langsung nonton. Dan biasanya kalau di pertemuan pertama saya sih sebenarnya bukan ini ya, panduan absen di UF Learning. Kita ganti aja deh ya. Masa baru kenalan disuruh belajar. Nah, panduan di UF Learning nih. Kita pencet. Nah, di sini benar bukan? Buat UF Learn buat dosen. UF Learn-nya jangan buat dosen, salah link. Cara absen UF Learn mahasiswa. Iya, bagus. YouTube nih. Absen UF Learn mahasiswa. Menu dosen, menu mahasiswa. Oke. Kita kan butuh linknya, kita langsung ambil aja, biarkanlah dia loading. Kita kembali lagi. Tadi cuma demo doang ya, bisa ngelink. Ini saya tidak salah kirim, berarti saya edit aja, edit setting, linknya kita rubah. Linknya nggak jadi ini, linknya kita rubah menjadi yang lain, absensi dengan UF Learning. Ya sudah, berarti simak penjelasan di atas misalnya. Nah, kita save, jadi
Oke. Jadi di sini judul juga salah, video penjelasan cara absensi siswa. Nah, selesai. Berarti di sini kontrak belajar ada silabus, ada bagaimana anak itu absen di link. Jadi kita nggak usah menjelaskan, cukup nonton di link yang sudah kita berikan. Selesai untuk penjelasan kali ini. Absensinya sudah, tapi tadi hanya kelas 1A ya. Kelas 1B diperlakukan yang sama, masih kosong, berarti tinggal bikin sendiri. Kelas C juga sama. Oke, berarti kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.